Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umairah, NIM 180101070309. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2018, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kuliah di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Dosen pengampu Ibu Mukarramah MPD. Saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama, bagaimana fenomena karakter bangsa sekarang ini. Yang kedua, apa pendidikan karakter itu? Yang ketiga, apa manfaat pendidikan karakter tersebut? Dan kaitkan juga peran pendidikan karakter dengan fenomena karakter bangsa sekarang. Isu pendidikan karakter di Indonesia sejauh pendidikan moral dan formulir aplikasi dalam satu arah pembelajaran terlalu spesifik sehingga terlupakan pelajaran lain. Belajar juga membentuk sudut kurikulum diringkas dalam menu cepat saji tanpa melihat hasil proses yang dilakukan. Guru juga cenderung mengarahkan secara umum prinsip-prinsip moral dalam satu arah tanpa melibatkan partisipasi siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mengusulkan pengalaman empiris. Sejauh ini, dalam proses pendidikan di Indonesia, pembentukan berorientasi karakter individu tidak dapat dikatakan tercapai karena proses pendidikan Indonesia tak henti-hentinya prestasi menilai individu dengan tolok ukur tertentu, terutama logis matematis sebagai ukuran utama yang menempatkan seseorang sebagai kelas pertama warga. Dalam proses pendidikan karakter, moral yang berorientasi dan akibatnya mengesampingkan banyak kendala dalam dimensi pembentukan karakter individu. Misalnya, Indonesia telah dikenal di panggung dunia karena cerita buruknya. Mengenai fenomena hal tersebut, maka pendidikan karakter adalah yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah karakter. Karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Jadi, pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan. Dengan demikian, pendidikan berbasis karakter dapat diintegrasikan informasi yang diperolehnya untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan
persoalan hidupnya. Pendidikan berbasis karakter akan menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang sadar diri, sebagai makhluk, manusia, warga negara, dan pria atau wanita. Kesadaran itu dijadikan ukuran martabat dirinya, sehingga berpikir objektif, terbuka, kritis, serta memiliki harga diri yang tidak mudah diperjualbelikan. Sosok dirinya tampak memiliki integritas, kejujuran, kreativitas, dan perbuatannya menunjukkan suatu produktivitas. Manfaat pendidikan karakter. Berikut penjelasannya. Yang pertama, membentuk karakter diri. Pendidikan karakter menjadikan individu yang maju, mandiri, dan kokoh dalam memegang prinsip. Yang kedua, mengetahui peluang dan bahaya lingkungan. Maksudnya adalah pendidikan karakter akan menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya, membantu mempersiapkan anak menghadapi banyak peluang dan bahaya yang tidak diketahui yang ada di masyarakat saat ini. Pendidikan karakter memberi pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahaya apa yang ada di masyarakat dan menanganinya dengan benar. Yang ketiga, melatih mental dan moral. Jangan memarahi atau menghukum. Hal itu bisa mencegah terjadinya kondisi mental yang lemah dengan mental atau moral yang tidak baik. Dengan meningkatkan hal itu, maka akan menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah terjadinya perpecahan. Yang keempat, baik dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya moral dan kemampuan berpikir, pendidikan ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi kemampuan berpikir individu. Oleh karenanya, seseorang akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mendorong rasa tanggung jawab yang benar. Yang kelima, disiplin. Sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter melaporkan kinerja akademik yang lebih tinggi, kehadiran yang lebih baik, pengurangan kekerasan, lebih sedikit masalah disiplin, pengurangan penyalahgunaan zat, dan lebih sedikit vandalisme. Nah, jadi dengan adanya pendidikan karakter, maka akan membentuk karakter-karakter yang saya jelaskan tadi. Di Al-Quran dijelaskan pada surah Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman-kezaliman yang besar. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan yang paling ditekankan adalah pendidikan karakter yang dilakukan orang tua di rumah, karena pendidikan dari orang tua merupakan pendidikan yang paling pertama sebelum mendapatkan pendidikan dari luar, yaitu sekolah. Dan ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang tua sebagai guru pertama harus melarang kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Di samping itu, pada ayat selanjutnya secara terang-terangan tentang prinsip-prinsip dasar dari materi pendidikan karakter yang sangat kuat, yang terdiri antara iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan, yang nantinya akan membentuk karakter seseorang yang bisa dijadikan bekal untuk anak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.